Saya punya galon bekas sekali pakai. Melihat galon bekas seperti ini, otak saya langsung berpikir, bisa jadi apa ya? Saya pun punya ide. Karena fungsinya sebagai wadah air, maka saya akan membuat menjadi seperti semprotan. Saya akan membuat semprotan tanaman pertanian seperti yang pernah saya buat terdahulu. Ini tutup galonnya bagus, sistem ulir. Tutup galonnya saya beri lubang. Saya beri 2 lubang. Besar lubangnya disesuaikan. Tepian lubangnya yang tidak rata akibat lelehan plastiknya ini diratakan dahulu, dibersihkan, dipotong-potong lebih-lebihnya. Penanganan lubang tengahnya harus hati-hati karena ini tutupnya mudah copot. Ini pentil bekas ban dalam sepeda motor. Saya lepas dahulu bautnya. Selain pentil bekas ban sepeda motor, bisa juga pakai pipa aluminium. Namun nanti dibutuhkan lem besi atau lem yang super kuat gitu. Lalu pentil dalamnya juga dilepas, karena yang saya butuhkan hanyalah selongsong luar dengan dratnya itu. Bagian bawahnya itu, bagian yang tadinya menempel di karet bannya itu, saya potong dengan gerinda. Oke, jadilah ini selongsong yang berlubang, lubang cukup besar dengan drat yang masih bisa dipasang dengan mur. Dan ini murnya tadi saya pasang. Murnya dipasang hingga hampir separuh dratnya itu. Ini karet bekas ban dalam sepeda motor. Pentil yang saya pakai itu berasal dari copotan ban bekas ini. Saya potong-potong kecil ban bekasnya ini, saya buat sekitar 4 potongan. Lalu potongan karet yang berbentuk persegi ini, saya bentuk lagi menjadi lingkaran dengan lubang kecil di tengahnya. Dibuat seperti cincin. Diameternya saya sesuaikan. Lubang tengahnya kecil saja, kira-kira seperti itu jadinya. Lalu karet bolong ini dipasang di selongsong pentil yang dipotong tadi. Jadi karet ban ini gunanya seperti seal karet yang dipasang di tengah selongsong pentilnya itu. Saya potong karet tepian lebihnya agar tidak memenuhi ruang nantinya. Saya buatkan lagi sealnya. Ukurannya sama seperti potongan karet yang dibuat sebelumnya. Selongsong pentil yang diberi seal tadi saya pasang di lubang di tutup galonnya. Dipasang di lubang di bagian pinggir itu. Lalu diberi seal lagi di bagian luar selongsong pentilnya. Kemudian selongsong pentilnya itu ditahan lagi dengan mur dari bagian luar tutup galonnya. Guna pentilnya itu untuk menutup celah lubang kecil antara lubang pada tutup botol dengan selongsong pentilnya, agar tidak ada kebocoran nantinya. Ini juga pentil bekas ban sepeda, sama seperti yang tadi, yang sudah terpasang itu. Karet bawahnya dipotong, dirapikan dulu. Pentil ini tidak saya potong bagian bawahnya. Pentil ini fungsinya juga masih sama, sebagai pentil untuk input udara masukan. Saya buatkan dulu karet sealnya, sama seperti pembuatan seal sebelumnya. Pemasangan sealnya juga sama seperti sebelumnya. Pentilnya diberi seal dahulu, lalu dipasang di lubang di tengah tutup galonnya itu. Dibuatkan seal lagi, lalu sealnya dipasang di bagian luar tutup galonnya. Kemudian ditahan dengan mur. Jadi ini pada tutup galonnya ini saya beri 2 selongsong pentil. Satu untuk inputan udara, dan yang satunya untuk bagian keluaran cairannya. Mur-murnya dikencangkan agar celah-celah kecilnya tertutup rapat tanpa ada kebocoran nantinya. Lanjut ke pemasangan selang-selang aliran air dan udaranya. Ini saya pasangkan selang untuk aliran keluaran cairannya. Dipasang di selongsong pentil di bagian pinggirannya itu, di bagian dalam pada tutup botolnya. Dipasang pada selongsong pentil yang pentil tengahnya dicopot. Selangnya ditahan dengan kabel tis agar tidak mudah copot. Ini alat bekas nebu, saya akan ambil selangnya. Selang bekas nebunya itu dipasang di selongsong pentil di bagian luar tutup botolnya. Ini stop kran kecil, nanti sebagai pembuka dan penutup semburan cairannya. Ujung selang nebunya dipasang di ujung stop krannya. Ini adalah selang bekas pendek yang akan saya pakai lagi. Sayang kalau dibuang. Selang ini dipasang di satu ujung stop krannya. Ini nozzle sprayer berbahan kuningan. Nozzle ini saya beli di toko alat teknik seharga 27 ribuan.
Bisa juga dipakai nozzle bekas semprotan tangan. Pada nozzle ini bagian lubang saluran cairannya besar, lebih besar dari selangnya. Maka ini saya tambahkan konektor penyambung ke nozzle-nya seperti ini agar nanti selangnya muat masuk terhubung ke nozzle-nya. Kalau konektornya ini langsung dipasang ke nozzle-nya, maka akan ada kebocoran. Jadi drat pada penyambung konektornya ini harus diberi seal dahulu. Saya beri seal seperti ini. Ini seal sisa bekas pemasangan keran di air kamar mandi di kemarin. Setelah diberi seal, lalu dipasang di nozzle-nya. Maka ini tak akan terjadi kebocoran saat penyemburan cairannya. Kemudian nozzle-nya ini dipasang di ujung selang yang terhubung dengan stop kerannya itu. Oke, ini saluran cairannya sudah jadi. Tinggal ini saya beri tongkat kayu kecil seperti ini untuk pegangan nozzle dan stop kerannya untuk mengarahkan semburan cairannya. Diikat dengan kabel tis. Penyemburnya sudah selesai. Saya akan coba. Galonnya diberi air dahulu. Ini pompa manual kecil yang biasa saya pakai untuk pompa ban sepeda gayung atau balon di rumah. Pompa ini akan menjadi bagian untuk memasukkan udara ke galonnya. Ujung selang pompanya dipasang di pentil tengah di tutup galonnya. Pemasangannya harus hati-hati karena penutup tengah di tutup galonnya itu mudah jebol. Sekarang rangkaian selang di tutup galonnya ini dipasang pada galon yang telah berisi air. Tutupnya dikeratkan agar tidak mudah meletup dan bocor. Udaranya saya pompakan, dirasa-rasakan hingga galonnya terasa keras. Saat stop kerannya dibuka, ini terlihat semburan airnya sangat kecil. Perkiraan saya ini karena selang bekas yang digunakan itu ukurannya kecil, sehingga airnya tidak mengalir dengan bagus ke nozzle-nya. Selang bekas nebunya ini saya lepas, saya ganti dengan ukuran yang lebih besar. Selang dengan ukuran yang sama dengan selang yang dipasang di bagian tengah tutup galonnya. Selongsong pentilnya diberi seal dahulu agar tidak ada kebocoran nantinya. Diikat dengan kabel tis agar tidak mudah copot. Oke, rangkaian selangnya dipasang di galonnya. Udaranya dipompa. Saat stop kerannya dibuka, terlihat semburan airnya cukup keras. Semakin dipompa udaranya, semakin kencang semburan airnya. Semprotan ini akan saya coba di luar, tapi setelah hujannya reda. Saat dicoba untuk semprot-semprot tanaman ini, semburannya sesuai harapan. Jangkauannya cukup jauh. Sebaran airnya juga bagus. Semakin saya pompa udaranya, semburan airnya semakin kencang dan semakin jauh. Sebaran airnya juga semakin bagus. Saya rasa ini layak digunakan untuk semprotan tanaman pertanian, meski tidak sebagus buatan pabrik. Hanya saja galonnya ini harus diberi tali agar bisa digendong, dan pompa anginnya ini diposisikan agar mudah pengoperasiannya. Oke teman-teman, semoga kreasi saya kali ini bisa menginspirasi teman-teman. Beri komentar di kolom komentar, like jika suka, subscribe buat yang belum subscribe. Oke,